Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran matematika kita terkait operasi hitung bilangan pecahan. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka hari ini kita akan membahas terkait operasi hitung pada bilangan pecahan yang selanjutnya, yaitu operasi hitung perpangkatan. Baik, di sini ada bentuk umum dari operasi hitung perpangkatan pada bilangan pecahan, yaitu A per B pangkat M itu sama dengan A per B dikali A per B dikali A per B dan seterusnya, itu sebanyak M kali. Jadi M ini nanti dia berupa bilangan. Jadi kalau misalkan bilangannya 2, berarti ini dikali sebanyak 2 kali. Jika bilangannya 3, berarti dikali sebanyak 3 kali. Jadi nanti tergantung bilangan perpangkatannya berapa. Baik, di sini ada contoh yang pertama, 2/3 pangkat 3, berarti 2/3-nya dikali sebanyak 3 kali, yaitu 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3. Kita hitung pembilangnya dikali pembilang. 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8, 3 dikali 3 sama dengan 9, dikali 3 sama dengan 27. Jadi dapatlah 8/27. Nah, ini hasilnya. Jika dia bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Negatif 1/2 pangkat 4, berarti negatif 1/2-nya sebanyak 4 kali. Kita tuliskan ya, sebanyak 4 kali. Nah, 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1, kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4, dikali 2 sama dengan 8, dikali 2 sama dengan 16. Nah, ini negatif dikali negatif sama dengan positif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Berarti hasilnya positif, yaitu 1/16. Nah, selanjutnya contoh soal nomor 3. Negatif 1/2 pangkat 5, berarti negatif 1/2-nya dituliskan sebanyak 5 kali. Kemudian kita hitung seperti biasa, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Untuk hasil akhir kita hitung lagi nih negatifnya. Negatif kali negatif sama dengan positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Berarti hasil akhirnya negatif ya. Negatif 1/32. 32-nya tadi diperoleh dari hasil perkalian penyebutnya ini. Nah, jadi begitu jika dia berupa ininya bilangan negatif, harus kalian hitung dulu hasil akhirnya dia negatif atau positif. Hati-hati. Nah, di sini ada ibu berikan kesimpulan untuk memudahkan kalian. Jadi, jika pada bilangan negatif itu, jika pangkatnya genap, nih genap ya 4, maka hasilnya positif. Kita lihat benar ya, hasilnya ini adalah positif. Nah, kemudian jika pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Kita cek contoh soal nomor 3, ini 5. 5 ini dia ganjil dan kita lihat hasilnya adalah negatif. Jadi kalau misalkan kalian bisa mengingat catatan ini, yang 2 ini, jika dia pangkatnya genap hasilnya positif, jika ganjil hasilnya adalah negatif, kalian tidak perlu lagi yang negatif kali negatif sama dengan positif, positif kali negatif sama dengan negatif. Tidak perlu, cukup kalian hitung bilangan-bilangannya saja dan hasil akhirnya ingat catatan yang ini. Tapi kalau misalkan kalian lupa, bisa tadi caranya kalian hitung dulu. Negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat perpangkatan. Yang pertama,
A per B pangkat M ini sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Jadi pembilangnya berarti pangkat M, B-nya yaitu penyebutnya juga pangkat M. Selanjutnya sifat yang kedua, A per B pangkat M dikali A per B pangkat N itu sama dengan A per B pangkat M ditambah N. Jadi, jika ada pecahan, jika ada operasi hitung pecahan perkalian, bilangan yang ininya sama, bilangan pokoknya ini sama ya, yang berbeda hanya pangkatnya saja, maka itu sama saja dengan pangkatnya dijumlahkan. Ingat ya, kalau perkalian berarti jumlah. Nah, selanjutnya A per B pangkat M dibagi A per B pangkat N. Jadi pecahannya sama nilainya, yang berbeda hanya pangkatnya aja. Maka jika dia pembagian itu sama dengan dikurang. Jadi diingat, jika dia perkalian berarti ditambah, jika dia pembagian berarti dikurang. Selanjutnya sifat nomor 4, A per B pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, itu hasilnya adalah A per B pangkat M dikali N. Jadi bisa ya dilihat ya perbedaan dari keempatnya. Yang utama itu yang nomor 2, 3, dan 4. Jadi kalau dia perkalian berarti ditambah, kalau pembagian berarti dikurang, kalau dia dipangkatkannya 2 kali maka dia dikali. Oke, sekarang kita lihat contoh. Yang pertama, 2/3 pangkat 2. Ini kita menggunakan sifat yang pertama, berarti 2-nya pangkat 2, 3-nya juga pangkat 2 ya. Nah, sekarang kita hitung. 2 pangkat 2 berarti 2 dikali 2, 3 pangkat 2 berarti 3 dikali 3. Jadinya 2 dikali 2 sama dengan 4, 3 dikali 3 sama dengan 9. Dapatlah hasilnya 4/9. Selanjutnya contoh yang nomor 2 ini, 2/3 pangkat 3 dikali 2/3 pangkat 2. Nah, kalau kita perhatikan, ini kita menggunakan sifat yang kedua karena bilangannya ini sama ya. Yang ini sama-sama 2/3, yang membedakan hanyalah pangkatnya. Maka tadi sesuai dengan sifatnya, berarti pangkatnya ini kita jumlahkan. Jadinya 2/3-nya cukup dituliskan 1 kali, kemudian 3 ditambah 2 diperoleh dari nilai pangkatnya ini ya. Nih, sama dengan 2/3 pangkat 5, berarti 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Kalian hitung 2-nya sebanyak 5 kali, 3-nya sebanyak 5 kali. Diperolehlah nanti hasilnya adalah 32/243. Selanjutnya contoh soal nomor 3. 2/3 pangkat 3 dibagi 2/3 pangkat 2. Nah, ini dia menggunakan sifat yang ketiga. Kalau kita lihat di sini ya, bilangannya sama-sama 2/3, yang membedakan hanya pangkat, maka berarti kita kurang. 2/3 pangkat 3 dikurang 2 itu sama dengan 1. Berarti 2 pangkat 1, 3 pangkat 1. Berarti hasilnya tetap ya, berarti 2/3. Selanjutnya contoh soal nomor 4. 2/3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Ini berarti sifat yang keempat. Berarti kita kalikan pangkatnya menjadi 2/3. Pangkat 3 dikali 2 sama dengan 2/3 pangkat 6. Berarti 2 pangkat 6 per 3 pangkat 6. Kita hitung 2-nya sebanyak 6 kali. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Kemudian 3-nya sebanyak 6 kali. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 6 kali ya. Hasilnya adalah 64/729. Jadi hasil-hasil ini kalau bisa disederhanakan kita sederhanakan, kalau tidak bisa ya tidak perlu berarti.
Oke, bisa dipahami ya untuk sifat-sifat dari perpangkatan. Nah, yang selanjutnya operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Sama seperti pada bilangan bulat ya, urutan pengerjaannya itu yang pertama operasi yang ada di dalam tanda kurung. Kemudian perpangkatan. Yang ketiga perkalian atau pembagian. Yang keempat penjumlahan atau pengurangan. Yang kelima, jika ada perkalian atau pembagian yang berurutan, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang di depan, dan begitu juga pada penjumlahan atau pengurangan. Jadi misalkan dalam suatu operasi hitung campuran ada perkalian dan pembagian. Nah, berarti yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah posisi yang di depan ya, jangan sampai ketukar. Harus yang di depan terlebih dahulu. Kemarin waktu operasi hitung pada bilangan bulat ini masih banyak yang keliru di sini. Jadi harus diperhatikan yang di depan terlebih dahulu. Oke, kita berikan contoh. Yang pertama, 1/2 ditambah negatif 3/4 pangkat 2 dikali 2/3. Nah, kita lihat ya, di sini ada perpangkatan, berarti perpangkatannya harus kita hitung terlebih dahulu. Nah, jadinya negatif 3/4-nya pangkat 2 berarti dituliskan sebanyak 2 kali ya, berarti. Kemudian ini berupa bilangan pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, selanjutnya ini berarti negatif kali negatif kan positif, berarti 3 dikali 3 sama dengan 9, 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi ini tetap ya 1/2 ditambah ini hasil dari yang ini. Kemudian ini juga 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadinya 8/3. Jadi ini ngikut dari yang di atas, 1/2 ditambah, ini tandanya tambah, 9/16 nya diperoleh dari hasil perkalian yang ini, kemudian dikali. Nah, hasil hitung dari pecahan campuran yang ini yaitu 8/3. Nah, sekarang di sini ada operasi penjumlahan dan perkalian. Berarti yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi yang betul, operasi perkalian. Nah, jadi ini bisa kita lihat ya. Yang kita kerjakan terlebih dahulu itu adalah operasi perkalian, dan kemarin kita bisa menyederhanakannya ketika proses pengerjaan atau bisa juga pada hasil akhir. Nah, di sini untuk memudahkan menghitung kita sederhanakan pada proses. Kalau kita lihat di sini ada angka 16 dan 8. Berarti mereka akan bisa kita sederhanakan ya. Nih, jadi kita coret. Berarti 8 dibagi 8 sama dengan 1. 16 dibagi 8 sama dengan 2. Jadi EPB dari 8 dan 16 yaitu kan 8. Jadi 8 dibagi 8, 16 dibagi 8. Jadinya 8 dibagi 8 sama dengan 1, 16 dibagi 8 sama dengan 2. Nah, selanjutnya yang ini juga ya, 9 dengan 3. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi 9 dibagi 3 sama dengan 3, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi harus sama ya. Jika yang ini dibagi 3, maka yang ini harus dibagi 3. Yang ini dibagi 8, yang ini harus dibagi 8. Nah, jadi diperolehlah hasilnya menjadi 1/2 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 3, 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadinya dapatlah hasilnya di sini 1/2 ditambah 3/2. Nah, sekarang kita lihat penjumlahannya ini, dia penyebutnya sudah sama, berarti boleh langsung kita jumlahkan. Jadi kalau misalkan penyebutnya berbeda nanti harus disamakan terlebih dahulu ya, ingat itu. Nah, ini karena dia sudah sama, maka langsung saja kita jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Penyebutnya kan tetap ya kalau pada penjumlahan. 4/2 kita sederhanakan, ini berarti sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, ini kebetulan hasilnya adalah bilangan bulat. Sampai di sini bisa dipahami untuk contoh soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan.
Contoh soal nomor 2, 1/3/4 dibagi dalam kurung 2/5 dikali dalam kurung negatif 3/4 ditambah 11/12 tutup kurung. Di sini ada 2 tanda kurung, maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu yang paling sederhana yang ini. Karena kalau misalkan kita mengerjakan yang ini, kan ininya belum tahu kita hasilnya. Jadi yang ini dulu kita kerjakan, yang penjumlahan. Berarti yang 1/3/4-nya ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ini kan pecahan campuran bentuknya, jadi harus kita ubah menjadi pecahan biasa, menjadi 1 dikali 4 ditambah 3/4. Masih ingat kan caranya? Dibuka lagi catatannya bagi yang sudah lupa. Jadi 1 dikali 4 ditambah 3/4. Jadi sebenarnya tahap ini boleh kalian tidak perlu dituliskan, boleh langsung hasilnya aja. Tapi supaya kalian tidak bingung, ibu tuliskan di sini langkahnya, yaitu 1 dikali 4 ditambah 3/4 dibagi 2/5-nya tetap dikali. Nah ini dia berupa penjumlahan, namun penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan terlebih dahulu. Kita cari KPK dari 4 dan 12, yaitu KPK-nya adalah 12. Maka 4-nya ini harus kita kalikan dengan suatu bilangan supaya hasilnya adalah 12. Jadi berarti dia harus dikali dengan bilangan 3. Jadinya 4 dikali 3. Nah, jadinya jika penyebut dikali 3, maka pembilang juga harus dikali 3. Jadinya ini 2/5 dikali negatif ya, ini tandanya negatif, dikali negatif 3 dikali 3, 4 dikali 3 ditambah 11/12. Nah, kenapa pecahan 11/12 ini tetap? Karena dia sudah penyebutnya nilainya 12, jadi tidak perlu kita kalikan. Boleh dikalikan 1 atau tidak dituliskan juga tidak apa-apa. Jadi kalau misalkan nanti penyebutnya berbeda dengan KPK-nya, maka ini juga harus dikali. Nah, jadi ini diperolehlah 1 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7/4 dibagi 2/5 dikali. Nah, ini kita hitung. 3 dikali 3 sama dengan 9, 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, ini kemudian baru kita hitung negatif 9 ditambah 11 ya. Nah, jadinya 7/4 dibagi 2/5 dikali, kan negatif 9 ditambah 11 berarti itu 11 dikurang 9, itu 2. Nah, jadinya 2/12. 7/4 dibagi 2 dikali 2 sama dengan 4. 5 dikali 12 sama dengan 60. Nah, kemudian 7/4 tadi dibagi 4/60. Kita harus ingat bahwa pada operasi pembagian, jika dia berupa pembagian, maka kita ubah tandanya menjadi perkalian, dan bilangan yang kedua kita balik, pembilang jadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Maka menjadi 7/4 dikali 60-nya naik ke atas, 4-nya turun ke bawah, menjadi 7/4 dikali 60/4. Nah, sekarang ini bisa kita sederhanakan antara 60 dengan 4, yaitu 60 dibagi 4 sama dengan 15, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Sekarang 7 dengan 4 itu bisa tidak kita sederhanakan? Nih, nggak bisa ya, karena 7 ini dia berupa bilangan prima. Nah, kemudian diperolehlah 7 dikali 15 sama dengan 105. 1 dikali 4 sama dengan 4. 105/4. Kita sederhanakan bisa nggak? Kalau kita bagi 2,
105-nya nggak bisa. Kalau kita bagi 4 juga nggak bisa, berarti ini nggak bisa kita sederhanakan. Tapi karena nilai dari nilai dari pembilangnya lebih besar dari penyebut, berarti ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Silahkan dipelajari lagi bagaimana cara mengubahnya, karena sudah pernah kita bahas cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, yaitu dengan cara dibagi. 105 dibagi 4 sama dengan 26, sisanya 1. Jadi satunya kita tuliskan di sini. Jadinya diperolehlah hasilnya 26, 1/4. Nah, itu tadi terkait operasi hitung pada bilangan pecahan. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Jika masih ada yang belum paham, silahkan tanyakan di WhatsApp. Sampai di sini dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.